Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita akan lanjutkan materi kita perihal pencatatan akuntansi aktiva tetap. Nah, pencatatan akuntansi aktiva tetap kok backgroundnya gunung pemandangan? Iya, karena kita udah lama di lockdown, jadi saya kangen aja keluar rumah, udah itu ngelihat gunung, matahari, laut, dan sebagainya. Kayak gitu ya. Ya, mudah-mudahan kalian selama masa karantina ini kalian tetap sehat, tetap bisa beraktivitas, dan yang terpenting adalah kalian masih tetap bisa belajar dengan baik. Gitu ya, masih tetap produktif. Oke, kita akan lanjutkan ya, perihal pencatatan akuntansi aktiva tetap, di mana dalam materi ini kalian akan mempelajari yang pertama, pengertian aktiva tetap. Kemudian kita akan menghitung harga perolehannya. Kemudian yang ketiga, kita menghitung juga penyusutan aktiva tetap, di mana aktiva tetap itu ada berbagai jenis metode penyusutan aktiva tetap. Nanti kita akan pelajari di topik yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah kita memahami bagaimana menghitung, menyajikan dalam kondisi melepas aktiva tetap di dalam akuntansi. Ya kan? Itu yang akan kita pelajari. Ada 4 topik bahasan, di mana dalam slide ini saya coba sudah membuat mappingnya, mulai dari definisi, kemudian topik pembahasan, analisa kasus, sampai dengan analisa kasus perihal melepas aktiva tetap. Kalian jadi bisa menggunakan materi PowerPoint ini dengan cara, kayaknya saya bingung deh mengenai metode penyusutan. Kalian tinggal klik aja. Kalau kalian bingung, tinggal diklik. Nah, ini pembahasan mengenai metode penyusutan aktiva tetap. Ya, mulai dari harga perolehannya. Kalau kalian mau balik ke menunya, gampang. Tinggal kalian klik logo buku yang di atas ini. Itu dia akan kembali ke menu awal. Jadi seperti itu ya, cara gunainya. Gampang. Baik, kita mulai dulu. Saya saranin jadi kalian mulai dulu dari awal. Definisi dulu. Kita akan lihat dulu apa definisi dari aktiva tetap. Jadi, definisi dari aktiva tetap itu adalah aktiva tetap, pengertiannya adalah aktiva yang berwujud. Jadi, aktiva yang berwujud, aktiva yang kelihatan gitu. Yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun terlebih dahulu, diproses terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual. Berarti perbedaannya dengan yang kemarin, persediaan. Kalau persediaan kan barang masuk tapi peruntukannya untuk dijual. Tapi kalau ini aktiva tetap, peruntukannya tidak untuk dijual, tapi digunakan dalam operasional perusahaan, digunakan untuk membantu aktivitas perusahaan. Kemudian masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Itu pengertian aktiva tetap, berarti berwujud. Ya, aktiva tetap harus berwujud, berarti dapat dilihat, dapat dipegang gitu, dirasa. Kemudian digunakan untuk operasional perusahaan dan bukan untuk dijual, berarti yang kedua. Dan yang ketiga, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian, apa contohnya dari aktiva tetap? Kalian pastinya udah tahu bahwa aktiva tetap itu terdiri dari tanah, gedung, kendaraan, mesin, contohnya peralatan gitu, dan lain-lain. Kemudian, secara akuntansi, aktiva tetap akan disajikan seperti ini. Kita misalnya memiliki bangunan harganya 200 juta. Aktiva tetap itu harus memiliki akumulasi penyusutan bangunan. Ya, dimana kalau misalnya, bangunannya per tahun disusutkan sebesar 20 juta. Berarti di tahun ini kalau sudah disusutkan, sudah dipakai, nilai bukunya atau nilai bersihnya adalah 180 juta. Itu definisi dari aktiva tetap. Sudah masuk ke definisi, kemudian kita akan masuk lagi ke mana ya? Oke, kita lihat di sini. Setelah kita masuk definisi, kemudian kita akan masuk ke topik pembahasan. Apa aja yang bakalan kita bahas di pembahasan aktiva tetap ini? Kita tinggal klik. Ternyata
alur topik pembahasan kita di aktiva tetap itu dimulai dari yang namanya perhitungan harga perolehan. Yang kedua, kita akan menghitung berbagai macam metode penyusutan. Yang ketiga adalah kita akan menghitung melepas aset tetap. Gimana kita mencatat ketika kita menjual aset tetap, gimana kita mencatat ketika kita menukar aset tetap. Metode penyusutan juga ternyata memiliki berbagai macam metode penyusutan aktiva tetap. Ada yang namanya garis lurus, ada yang namanya saldo menurun berganda, ada yang namanya sum of the year digit, kemudian ada yang namanya jumlah unit produksi. Kemudian pelepasan aset tetap juga memiliki berbagai karakteristik, berbagai kasus. Bisa melepas aset tetap dengan cara membuang aset tetap, kemudian bisa juga dengan cara menjual aset tetap, atau menukar aset tetap. Barang yang lama, mesin yang lama misalnya, ditukar dengan mesin yang baru. Nah, ini adalah alur topik pembahasan kita. Dimulai dari harga perolehan, kemudian kita menghitung metode penyusutan, baik itu menggunakan garis lurus ataupun dengan jumlah unit produksi. Kita akan memilih salah satu metode penyusutan yang ada di sini, tapi dalam pembahasan ini saya akan ajarkan semua. Kemudian bagaimana melepas aset tetap, bagaimana mencatatnya di akuntansi, gimana menghitungnya. Yuk, kita mulai dari yang pertama, alur yang pertama, kita menghitung harga perolehan. Kita lihat harga perolehan. Nah, ini kasusnya kita. Di tanggal 2 Januari 2019, PT Dewa Sakti ini membeli mesin. Harganya 92 juta. Selain itu, perusahaan membayar. Dia membayar 700.000 untuk ongkos angkut si mesin tersebut dari pabrik ke perusahaan. Kemudian ada biaya sebesar 100.000 untuk asuransi mesin selama dalam perjalanan. Kemudian lagi ada 4,1 juta untuk pajak penjualan dan 3,1 juta untuk membuat lantai mesin. Perusahaan diperkirakan mesin ini bisa beroperasi selama 5 tahun dengan nilai sisanya sebesar 10 juta. Mesin tersebut diperkirakan akan mampu memproduksi sebanyak 50.000 unit pada tahun pertama, sedangkan jumlah produksinya akan menurun setiap tahunnya. Jadi di tahun pertama 5.000, di tahun kedua menurun sebanyak 5.000. Berarti di tahun kedua 45.000, di tahun ketiganya berkurang lagi jadi 40.000. Karena mesinnya udah semakin nggak produktif, udah semakin aus lah kayak gitu. Ya. Nah, ini kita menghitung dulu harga perolehan. Tadi dijelaskan bahwa definisinya aset tetap adalah seluruh jumlah biaya yang diperlukan sampai dengan mesin tersebut siap dipakai. Semua biaya pemrosesan sampai dengan aktiva tersebut siap untuk dipakai. Nah, kita hitung dulu harga perolehannya. Caranya bagaimana? Pertama, tadi dijelaskan bahwa harga mesin 92 juta. Kita list dulu. Kemudian yang kedua, ada biaya angkut atau ongkos angkut sebesar 700.000. Yang ketiga, ada asuransi sebesar 100.000. Kemudian yang keempat, ada pajak penjualan nih di sini sebesar 4,1 juta, 4.100.000. Dan ada biaya untuk membuat lantai. Jadi mesinnya tersebut kita siapin dulu lantainya dan membutuhkan biaya 3.100.000. Sehingga harga perolehan si mesin ini menjadi 100 juta. Jadi yang kita catat dalam akuntansi bukan cuma harga mesin ini yang 92 juta. Tapi biaya-biaya yang menyertai si mesin tersebut sampai dengan siap digunakan. Itu yang disebut dengan harga perolehan. Setelah kita menghitung harga perolehan, kita masuk ke metode penyusutan. Yang kita pelajari sekarang pertama adalah metode penyusutan garis lurus, ya. Soalnya sama, yang kayak tadi, kita akan lanjutkan. Semua ilustrasi kasus yang di slide ini berkaitan dengan soal yang ini. Kemudian, gimana cara menyelesaikannya? Pertama, kita tahu bahwa ini informasi yang sebelumnya. Kemudian, kita akan mencari nilai yang dapat disusutkan.
Nilai yang dapat disusutkan berarti harga perolehannya tadi 100 juta. Kemudian nilai sisanya 10 juta. Berarti yang bisa kita susutkan adalah 90 juta. Kemudian kita akan mencari tarif penyusutannya. 100% selama 5 tahun berarti kita ibaratkan dibagi dengan umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya tadi dibilang adalah 5 tahun. 100% dibagi 5 adalah 20% per tahun. Sehingga kita bisa menghitung tarif penyusutan per tahunnya 20% kali 90 juta adalah 18 juta. Berarti mesin kita akan mengalami penyusutan setiap tahunnya sebesar 18 juta rupiah. Kemudian kita hitung ke dalam bentuk tabel seperti ini. Dimulai dari harga perolehan di tahun pembeliannya kita, tahun ke-0 ini. Berarti nilai bukunya adalah 100 juta, ya kan? Kemudian di tahun pertama, berarti 20% tadi tarif penyusutannya dikali dengan nilai yang dapat disusutkan akan menghasilkan yang namanya beban penyusutan sebesar 18 juta. Kemudian, akumulasi penyusutan ini dapat dari mana? Ini di tahun pertama adalah 18 juta. Di tahun kedua berarti 18 juta tambah 18 juta adalah 36 juta. Di tahun ketiga berarti 18 kali 3, 1, 2, 3 adalah 54 juta. Dan seterusnya. Sehingga nilai buku kita di tahun pertama adalah 100 juta dikurangi 18 juta. Hasilnya adalah di tahun pertama berarti nilai buku kita adalah 82 juta rupiah. Kemudian di tahun kedua berarti 82 juta dikurangi 18 juta. Hasilnya adalah 64 juta. Atau bisa juga dengan cara mengurangi 100 juta ini dikurangi 36 juta, hasilnya sama, 64 juta. Begitu juga di tahun ketiga, berarti 100 juta dikurangi 54 juta, hasilnya 46 juta rupiah. Begitu seterusnya. Kemudian, penyusutan juga bisa dilakukan dengan cara metode penyusutan yang namanya saldo menurun. Ya. Saldo menurun, gimana caranya kita menghitungnya? Ya, kalau tadi kita 100 dibagi 5 tahun kan tadi kan 100% dibagi 5. Kalau tadi nggak dikali 2. Kalau sekarang metode saldo menurun atau disebutnya adalah double declining method bahasa Inggrisnya. Karena double makanya dia dikali 2. Sehingga dapat tarif penyusutannya per tahun adalah kalau tadi kan per tahun 20%. Kalau menggunakan metode saldo menurun, double declining method, dia menjadi 40% per tahun. Sehingga, kita sama kayak tadi tabel yang metode penyusutan garis lurus, tarif penyusutannya menjadi 40%. Nilai yang dapat disusutkan berarti 100 juta di tahun pertama, 40, dikali 100, dapatlah beban penyusutan sebanyak 40 juta. Ya nggak? Kemudian akumulasi penyusutannya karena di tahun pertama baru ada beban penyusutan di tahun pertama ini 40 juta. 100 dikurangi 40 juta adalah 60 juta. Nah, perhatikan di sini. Ada yang berbeda ketika kita menggunakan ya double declining method atau saldo menurun. Perhatikan bahwa nilai yang dapat disusutkan berbeda dengan metode garis lurus. Kalau tadi metode garis lurus semuanya nilai yang dapat disusutkannya 90 juta. Tapi kalau ini seiringan dengan nilai buku. Perhatikan ya. Kalau metode saldo menurun itu nilai yang dapat disusutkan seiring dengan nilai buku. Contohnya di sini kan tadi 100 juta karena di tahun pertama 100 juta. Di tahun kedua karena nilai bukunya udah 60 juta. Maka di sini nilai bukunya di tahun pertama udah 60 juta. Maka di tahun kedua nilai yang dapat disusutkannya adalah 60 juta. 40% dikali 60 juta hasilnya 24 juta.
Berarti akumulasi penyusutannya 40 juta dari sini ditambah 24 juta, hasilnya 64 juta. Ya. 60 juta, kemudian 60 juta dikurangi 24 juta, hasilnya 36 juta. Kemudian 36 jutanya ini nanti kemudian akan masuk ke nilai yang dapat disusutkan di tahun ketiga. Begitu seterusnya. Itu metode double declining method atau metode saldo menurun. Kalian pahami? Kalau kalian masih bingung, rewind lagi videonya ya. Setelah tadi metode double declining method, kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa menyusutkan aktiva tetap dengan metode yang namanya sum of the year digit. Penyelesaiannya seperti ini. Kita menggunakan rumus ini. N dikali N plus 1 dibagi 2. N itu adalah umur ekonomisnya. Umur ekonomisnya dibilang di sini adalah 5 tahun, ya kan? 5 tahun dikali 5 ditambah 1. Kemudian dibagi 2. Berarti kita dapat angka umur ekonomisnya untuk sum of the year digit adalah 15. Nah, angka 15 ini kita akan masukkan ke dalam tarif penyusutan. Di tahun pertama, karena masih ada umur ekonomis 5 tahun, berarti 5/15. Di tahun kedua, berarti berkurang udah umur ekonomisnya. Udah berkurang 1 tahun. Kan berarti 4/15. Begitu seterusnya. 3 di tahun ketiga berarti sudah berkurang 1 tahun. 3/15. Tahun keempat 2/15. Tahun kelima 1/15. Kemudian nilai yang dapat disusutkan sama dengan metode garis lurus. 90 juta. Kita kali kemudian. Kolom A dengan kolom B kita kali mendapatkan hasil kolom C. Ya, 5/15 kali 90 juta dapat 30 juta. Sehingga akumulasi penyusutan di tahun pertama 30 juta, tahun kedua berarti 30 juta tambah 24 sama dengan 54 juta. Nah, berarti nilai bukunya adalah 100 juta dikurangi akumulasi penyusutan tahun pertama. Nilai buku di tahun pertama adalah 70 juta. Nilai buku di tahun kedua berarti 100 juta dikurangi akumulasi penyusutan di tahun kedua 54 juta menjadi 46 juta. Begitu metode sum of the year digit. Kalian perhatikan di sini perhitungan tarif penyusutannya. Itu kuncinya, perhitungan metode penyusutan sum of the year digit. Kemudian, metode penyusutan yang terakhir, itu adalah metode jumlah unit produksi. Nah, kita akan menghitung penyusutan berdasarkan skala produksinya. Kita akan menggunakan informasi yang ada di sini. Ya, gimana menyelesaikannya? Kita lihat. Tadi dibilang bahwa tahun pertama dia mampu memproduksi sebanyak 50.000 unit. Kemudian akan menurun di tahun kedua, ya nggak dibilang. Di tahun kedua dan tahun seterusnya akan menurun sebanyak 5.000 unit. Ini perkiraan. Perkiraan dari bagian operasional. Karena ternyata dari pengalaman mesinnya makin lama makin aus, makin produksinya makin nggak stabil. Dia akan mengalami penurunan sebesar 5.000 tiap tahunnya, kayak gitu. Sehingga ini tahun pertama 50.000, tahun kedua menurun jadi 45.000, tahun ketiga menurun jadi 40.000, dan seterusnya. Sehingga selama 5 tahun tersebut kalau kita jumlah, mesin ini mampu memproduksi sebanyak 200.000 unit. 200.000 unit produksi. Ya. Kemudian gimana caranya kita menghitung penyusutannya? Tadi dibilang bahwa 100 juta kan harganya, harga perolehan mesin kita, dikurangi dengan nilai sisa. Nilai sisanya adalah 100 juta. Berarti nilai yang bisa disusutkan ini, berarti maksudnya 100 dikurangi 10 juta, 90 juta, dibagi dengan 200.000 unit. Maka penyusutan per unitnya adalah Rp450 per unit.
Sehingga kita bisa hitung penyusutannya per tahun. Dengan cara, kita lihat, di tahun pertama tarif penyusutannya tadi dibilang Rp450 per unit. Berarti kan tahun yang pertama kita akan menyusutkan sebanyak 50.000. Lihat, tahun pertama kita memproduksi sebanyak 50.000. Sehingga 450 dikali 50.000 menghasilkan beban penyusutan. Sama kayak yang sebelumnya. Kolom A dikali kolom B menghasilkan kolom C. Akumulasi penyusutan di tahun pertama, karena belum ada tahun sebelumnya, berarti sama dengan beban penyusutan, 22.500.000. Nilai bukunya berarti 100 juta dikurangi 22.500.000. Hasilnya 77.500.000. Kemudian, begitu juga di tahun kedua. Di tahun kedua kita menggunakan tarif yang sama, Rp450 per unit. Hanya saja produksinya di tahun kedua mengalami penurunan sebesar 5.000 unit kan, menjadi 45.000 unit. Kali lagi, kolom A dengan kolom B menghasilkan kolom C 20.250.000. Sehingga akumulasi penyusutannya 22.500.000 ditambah 20.250.000 akan menghasilkan akumulasi penyusutannya 42.750.000. Sehingga nilai buku di tahun kedua itu berarti 100 dikurangi 42.750 menghasilkan 57.250.000. Begitu seterusnya untuk perhitungan metode jumlah unit produksi. Selesai kita analisa kasus mengenai harga perolehan dan metode penyusutan. Berarti selanjutnya kita akan masuk ke sini. Analisa kasus perhitungan laporan keuangan. Bagaimana dampaknya perhitungan penyusutan tersebut terhadap laporan keuangan. Kita akan lihat sekarang. Nah, ini analisa kasus selanjutnya. Bagaimana dampaknya perhitungan pencatatan penyusutan tersebut di laporan keuangan. Jadi di sini kasusnya kalian akan diminta membuat laporan laba rugi komprehensif. Kemudian yang kedua, laporan posisi keuangan. Pada tahun ketiga, jika perusahaan menggunakan metode penyusutan jumlah unit produksi. Berarti dalam hal ini yang digunakan adalah metode penyusutan jumlah unit produksi. Gimana menghitungnya? Gimana mencatatnya? Kita akan lihat di sini. Ini adalah yang saya ambil tadi tabel dari metode penyusutan jumlah unit produksi. Kita akan menghitung laporan keuangan pada tahun ketiga. Berarti kita lihat, nah di sini kan pada tahun ketiga. Pada tahun ketiga berarti beban penyusutannya 18 juta dengan akumulasi penyusutan yang sudah terjadi adalah 60.750.000, maka nilai bukunya menjadi 39.250.000. Sehingga kalau kalian belum tahu laporan laba rugi komprehensif, ya, itu laporan rugi laba sebelumnya namanya. Kemudian laporan posisi keuangan itu namanya adalah neraca. Kita lihat efeknya gimana? Berarti di tahun ketiga kita akan menghitung ada biaya gaji, ada biaya, kemudian ada biaya macam-macam lah. Ini nggak ada angkanya. Nah, tapi kita akan masuk ini. Beban penyusutan yang terjadi di tahun ketiga akan menjadi beban penyusutan. Ya, di laporan rugi laba. Sebesar, ini dalam ribuan ya. Ini maksudnya sama. Ini sama ini sama. Oke. Kemudian, efeknya akan berpengaruh juga ke yang namanya neraca. Neraca, untuk mesin tersebut yang tadinya kita sudah hitung 100.000, akumulasi penyusutannya dia akan keluar di sini. Di neracanya 60.750. Sehingga nilai bukunya menjadi 39.250. Begini proses pencatatannya untuk di laporan laba rugi dan neraca. Nah, atau yang disebutnya di IFRS sekarang, IFRS itu International Financial Reporting Standard. Nama laporan laba rugi berubah menjadi laporan laba rugi komprehensif.
dan neraca berubah menjadi laporan posisi keuangan. Ya. Kemudian yang perlu saya jelaskan lagi di sini, meskipun analisa lanjutan yang saya ambil di sini menggunakan metode penyusutan unit produksi, cara perhitungan laporan laba rugi komprehensif dan posisi keuangannya akan sama dengan metode penyusutan yang lainnya. Jadi, walaupun dengan menggunakan metode garis lurus, walaupun dengan metode penyusutan double declining method, yang namanya beban penyusutan pada tahun yang bersangkutan akan menjadi beban penyusutan di laporan laba rugi komprehensif. Sedangkan perhitungan akumulasi penyusutannya akan masuk di laporan posisi keuangan. Sehingga yang tercatat di laporan posisi keuangan adalah nilai bukunya, nilai akhirnya. Itulah metode pencatatan untuk laporan keuangannya. Kemudian, sekarang gimana caranya kalau kita mau melepas aset tetap yang kita sudah punya? Ya, tadi sudah disinggung sebelumnya di awal bahwa melepas aset tetap itu bisa kita membuangnya karena udah habis sumber ekonomisnya, kemudian udah aus, udah makin tidak bisa berproduksi dengan baik gitu. Maka kita putuskan untuk lepas. Bisa kita jual rongsokannya ataupun kita bisa tukar gitu ya. Nah, gimana cara pencatatannya? Kita lihat sekarang. Membuang. Kita mulai dari membuang. Di bulan Januari tahun 2023, berarti tadi kan dibeli tahun 2019, ya kan? Waktu akhir umur ekonomis, berarti 2019, kita karena bulan Januari, maka dia dihitung 1 tahun di tahun 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 5 tahun. Berarti umur ekonomisnya berakhir, ya kan? Di tahun 2023 umur ekonomisnya berakhir, maka kita akan menggunakan di sini. Adapun metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Gimana kalau kita menggunakan metode penyusutan garis lurus ketika kita mau membuang aset tetap ini? Ya, ini berkaitan dengan kasus yang tadi. Ini penyelesaiannya sekarang. Udah dibilang bahwa di soal yang tadi saya ingatkan kembali umur ekonomisnya 5 tahun, harga perolehan 1 juta, nilai sisanya 10 juta. Akumulasi penyusutan tahun kelimanya 90 juta. Tahu dari mana tuh, Pak? Tahu dari yang tadi pas kita hitung, ya kan? Didapat dari perhitungan akuntansi penyusutan metode garis lurus pada tahun kelima. Kalau kalian nggak percaya, kalian klik aja di sebelah sini, dia akan kembali ke slide perhitungan metode penyusutan garis lurus. Tuh, kan di akumulasi penyusutan di tahun kelima, betul ya, 90 juta. Gitu, ya kan? Nah, lihat. Nah, kita akan balik lagi ke slide 10. Slide di mana kita mau membuang aset tetap kita. Nah, ini, ya kan? Sehingga, sekarang pencatatannya berarti, kita akan mencatat akumulasi penyusutan mesin yang tadinya di sebelah kredit, ya enggak? Kita mau hilangin akumulasi penyusutan tersebut. Kita akan catat di sebelah debit. Ketika kita mau menghilangkan aset kita, melepas aset kita, kita selalu mencatat akumulasi penyusutan mesin yang tadinya di sebelah kredit di buku besarnya, kita akan catat, kita mau nolin. Sehingga kita harus catat di sebelah debit. Akumulasi penyusutan mesin di sebelah debit 90 juta. Kemudian, peralatan kita, ini jangan kerugi dulu, kalian nanti belum paham. Peralatan kita tadi, peralatannya dibeli adalah 100 juta rupiah, ya enggak? Peralatan kita mau buang, tadinya kan peralatan dicatatnya di sebelah debit. Sekarang berarti peralatannya kita udah nggak punya lagi kan? Sehingga nilainya tersebut harus dinolin juga. Tadinya peralatan dicatat di sebelah debit, ketika kita mau buang, mau jual, kita harus hilangkan nilainya. Maka tadinya yang dicatat di sebelah debit, kita catat di sebelah kredit. Nah, lihat di sini. Berarti akumulasi penyusutan mesin saat sekarang ketika kita mau buang 90 juta. Sedangkan kita beli kemarin 100 juta. Berarti di sebelah debit ini kurang dong. Kan kalau misalnya akuntansi harus double entry. Berarti sisi sebelah debit sama sebelah kredit sama. Makanya
ketika kita membelinya 100 juta, sementara di akhir tahun, di tahun 2023 ini kita cuma mengakumulasikan penyusutan 90 juta, maka kita namanya mengalami rugi pelepasan mesin. Ruginya didapat dari mana? Ini didapat dari karena kita tidak memanfaatkan nilai sisa, ya. Karena perusahaan tidak memanfaatkan nilai sisa. Kalian bisa lihat di sini 10 juta ini adalah nilai sisanya di akhir tahun ke-5. Lanjut. Kemudian kita masuk ke melepas aset tetap jika kita menjual, ya. Sekarang kita menjual. Pada bulan Januari tahun 2020. Berarti kalau tahun 2020, 2019 tahun pertama, 2020 tahun kedua. Pahami itu ya. Perusahaan menjual mesin tersebut seharga 40 juta rupiah. Berarti kita mau jual nih mesin kita seharga 40 juta rupiah di tahun kedua. Gimana sekarang nyatetnya? Jika kita selama ini menyusun metode penyusutannya dengan metode saldo menurun. Kita lihat sekarang penyelesaiannya sama. Saya ngambil lagi biar kalian paham informasi yang dari sebelumnya. Di sini ditambahkan ada data harga jual mesin kita di tahun kedua ini ada yang mau beli seharga 40 juta. Nah, ini akumulasi penyusutan tahun kedua. Kita lihat dia menggunakan metode apa? Metode penyusutan saldo menurun. Maka kita akan melihat di metode penyusutan saldo menurun dia berapa akumulasi penyusutan di tahun keduanya. Di sini saya udah bilang 64 juta. Kalau kalian nggak percaya, kalian cek lagi. Nah, ini kan saldo menurun di tahun kedua berapa? Nih, lihat akumulasi penyusutan di tahun kedua 64 juta. Ya nggak? Kan? Diambilnya dari situ. Balik lagi kita ke slide 11. Slide mengenai menjual aset tetap. Sehingga pencatatannya, pertama, kita berarti akan menerima duit kas. Duit bisa kas, bisa bank ya di sini. Namanya kita menerima duit kas, berarti duit kita bertambah. Aktiva kita bertambah. Kita nyatet di sebelah debit, 40 juta. Kemudian, akumulasi penyusutan mesin. Karena kita mau hilangkan akumulasinya yang tadinya dicatat di sebelah kredit, kita catat sebelah debit. Ya nggak? Nah, kemudian mesin kita yang tadinya kita beli 100 juta, ini juga akan hilang. Tadinya mesin kita catat di sebelah debit, karena dia akan hilang, kita nolin, kita akan catat di sebelah kredit. Ya nggak? Kan gitu. Sehingga, kalau kita lihat di sini, sebelah debit adalah 104 juta. Sedangkan sebelah kredit adalah 100 juta. Berarti, supaya ini sama antara sisi debit sama sisi kreditnya, kita harus menambahkan di sisi sebelah mana? Ayo. Supaya sama-sama 104. Di sisi sebelah kredit. Maka kita akan menambahkan di sisi sebelah kredit sebesar 4 juta. Supaya ini sama, supaya sama 104, kita akan mencatat angka 4 jutanya di sebelah kredit. Yang berarti kita memperoleh laba penjualan mesin sebesar 4 juta rupiah. Gitu. Kalau kita mencatatnya di sebelah kredit, berarti kita mengalami laba. Kebalikannya sekarang, soal yang kedua kita coba. Kalau harganya kita ganti, kita ada orang yang mau beli bukan 40 juta, kemahalan 32 juta. Maka kita akan lihat sekarang pencatatannya. Kasnya kita nerima 32 juta. Akumulasi penyusutan mesin kita sama 64 juta. Sedangkan mesin kita harganya di awal adalah 100 juta. Kita hitung dulu yang sisi sebelah debit. 4 tambah 2, 6. 66 juta dong. Ya nggak ini? 66 juta. 96 juta. Ya nggak? 96 juta di sisi sebelah debit. Sementara kreditnya 100 juta. Sehingga kita harus menambah di sisi sebelah debit.
Nah, ketika terjadi di sisi sebelah debit seperti ini, kita disebut mengalami rugi penjualan mesin. Gitu ya. Ternyata kalau dijual dengan harga 32 juta, kita akan mengalami rugi penjualan mesin. Tapi kalau kita jual dengan harga jual mesinnya 40 juta, maka kita mengalami laba penjualan mesin. Gitu ya. Beda ya mencatatnya. Tergantung kepada berapa besar nih harganya. Harga jual mesin lama kita. Ya. Kalian ngelihatnya tadi caranya seperti itu. Itu kalau melepas aset tetap dengan cara menjual. Sekarang gimana caranya kalau kita melepas aset tetap tapi dengan cara menukar atau mengganti mesin yang lama dengan mesin yang baru? Gimana caranya? Nah, kita lihat dulu ilustrasi kasusnya. Berarti ini nih pada bulan Januari tahun 2021. Berarti 2019, 2020, 2021. 3 tahun. Berarti dia sudah memakai 3 tahun umur ekonomis. Perusahaan ingin menukar mesin lama dengan mesin baru. Tapi perusahaan kita harus menambah Rp 50 juta rupiah. Adapun harga mesin baru setelah 3 tahun kita beli, harganya mulai turun, harganya menjadi 95 juta. Tadinya kita beli harganya kan 100 juta. Tapi setelah udah 3 tahun, harganya ternyata turun. Jadi 95 juta. Gimana cara nyatetnya kita? Nah, kita lihat. Oh ya, metode penyusutannya menggunakan metode jumlah unit produksi. Gimana kita menyatetnya? Nah, ini. Sama ya, kayak cara sebelumnya, 60 juta 750 ini dapat dari akumulasi penyusutan tahun ketiga dengan metode jumlah unit produksi. Kalian bisa klik aja di sini kalau kalian mau memastikan angkanya. Ya. Nah, ini pencatatannya. Berarti kita kan beli harga mesin baru. Harga mesin baru setelah tahun ketiga adalah 95 juta. Kemudian, akumulasi penyusutan mesin di tahun ketiga itu adalah 60 juta 750 ribu. Sedangkan harga mesin lama kita, ya enggak, 100 juta. Berarti kita akan mendapatkan mesin baru yang harganya 95 juta, berarti di debit dong, ya enggak? Kemudian, kita mau menghilangkan akumulasi penyusutan mesin, berarti yang tadinya di kredit dicatat di debit. Kemudian, mesin lama kita akan menghilang, maka kita kreditkan. Sehingga, di sini kita hitung dulu sisi debit sama sisi kreditnya. 95 tambah 60, 750. Berapa tuh? Berarti 155, 750. Sedangkan di sini harga mesin lamanya 100 juta. Kemudian kita mengeluarkan duit kas atau bank. Kalian nanti kalau ada soal menambahkan dana bisa gunain kas atau bank ya. Tergantung soalnya nanti membayar menggunakan bank berarti gunain bank gitu. Tapi kalau nggak ada keterangan bank berarti gunain kas ya. Kemudian kita akan membayar sebesar 50 juta, ya nggak? Nah, lihat tuh di soal, 50 juta rupiah, ya kan? Sehingga kita mencatatnya karena duit kita keluar, kita mencatat di sebelah kredit. Nah, di sebelah sini tadi debit 155 juta 750, sedangkan di sebelah sini 150 juta di sebelah kreditnya. Maka yang kurang kan yang harus kita tambahkan ada di sebelah kredit. Sama logikanya dengan melepas aset yang sebelumnya, baik itu membuang maupun menjual. Ketika kita nyatet menambahkan di sebelah kredit, berarti akan terjadi laba penukaran mesin. Kalau dalam hal ini sekarang. Tuh, kita akan menambah di sisi sebelah kredit kan. 5.750. Maka terjadi laba penjualan mesin. Ini penjelasannya. Oke. Nah, kita akan coba lagi. Kalau seandainya sekarang nambahnya, jangan 50 juta Pak. Coba kalau misalnya 70 juta deh Pak. Saya baru mau kasih mesin yang baru. Kan mesin yang baru harganya 95 juta. 70 juta lah. Nah, kita hitung lagi. Rugi nggak kita kalau menggunakan dengan dia pedagangnya menyuruh kita nambahin dananya bukan 50 juta. Tapi 70 juta. Nah, kita lihat sekarang.
Kalau begitu berarti harga mesin barunya 95 juta sama. Kemudian akumulasinya sama 60 juta 750. Harga mesin lama kita 100 juta. Ada kas kan di situ? Nah, kasnya berubah jadi 70.000. Ini 170, sedangkan yang tadi itu kan jadi 155. Berarti kita akan menambahkan di sisi sebelah kredit sebesar 14.250 supaya sama antara sisi sebelah debit sama sisi kredit. Kalau kita menambahkan di sisi sebelah debit, maka namanya rugi penjualan mesin. Sedangkan kalau laba pertukaran ya maksudnya laba pertukaran mesin. Sedangkan kalau di sisi sebelah kredit kita nambahnya, berarti itu kita akan mengalami laba pertukaran mesin. Oke, itulah kurang lebihnya metode pencatatan aktiva tetap. Jadi, sebagai review, pencatatan aktiva tetap itu ternyata kita harus hitung dulu harga perolehannya yang memuat seluruh biaya-biaya sampai dengan aktiva tersebut sampai siap kita pakai. Kemudian selanjutnya kita menghitung metode penyusutannya. Ada metode penyusutan garis lurus, ada metode penyusutan double declining method atau saldo menurun. Kemudian ada metode penyusutan sum of the digit year. Kemudian setelah kita menghitung metode penyusutan, ada metode penyusutan jumlah unit produksi juga. Jadi ada 4. Kita hitung dulu harga perolehan, kemudian kita pilih metode penyusutan yang akan dipakai oleh perusahaan. Hanya boleh milih salah satu dari 4 ya. Nggak boleh 4-4-nya dipakai. Ketika perusahaan itu memutuskan untuk menghitung aktiva tetapnya menggunakan garis lurus misalnya, mau itu kendaraan A, B, C, D, E, banyak lah pokoknya. Dia harus menggunakan satu metode, yakni garis lurus. Itu ya. Kemudian itu tadi metode ada 4, harga perolehan, kemudian metode penyusutannya udah kita hitung. Kemudian kita tadi belajarin mengenai efeknya di laporan keuangan, efeknya di laporan laba rugi komprehensif sama laporan posisi keuangan. Kemudian juga kita juga telah mempelajari gimana caranya nyatet kalau kita melepas aset tetap, baik itu membuang aset tetap, kemudian menjual aset tetap, ataupun menukar aset tetap yang lama dengan aset tetap yang baru. Itu kira-kira materi pencatatan aktiva tetap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Kemudian kita semua bisa survive. Kita selalu diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi situasi seperti ini. Kalian selalu tetap sehat, semangat, dan jangan lupa isi hari-hari kalian dengan belajar, terus berproduktif. Dan jangan lupa sebentar lagi kita juga mau puasa. Bekali diri kalian, siapkan diri kalian untuk menghadapi puasa. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi sabil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.